Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufira Hidayah Rauf, NIM 220 404501072 dari kelas B, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Oke, pada video kali ini saya akan memperlihatkan hasil identifikasi saya mengenai film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dasar-dasar psikologi sosial. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan sedikit mengenai film ini. Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini merupakan salah satu film Indonesia yang diadaptasi dari novel, ditulis oleh Marcella FP dan disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko, kemudian ditayangkan oleh V-Cinema Pictures. Film ini merupakan film yang menceritakan tentang suatu keluarga yang dimana terdiri oleh ayah, ibu, dan 3 saudara. Adapun 3 saudara ini masing-masing bernama Angkasa, Aurora, dan Awan. Film ini sendiri tayang pada tahun 2020 di bioskop secara serentak. Adapun hasil identifikasi saya mengenai persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, dan prasangka sosial sebagai berikut. Oke, bagian yang pertama ialah persepsi diri. Persepsi diri sendiri merupakan salah satu kemampuan bagaimana kita memahami, merasakan, atau memandang diri kita sendiri, baik dari kepribadian, emosi, keyakinan, nilai diri sendiri, dan lain sebagainya. Pada film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, adapun bagian yang menunjukkan persepsi diri dari seorang pemain di sana terjadi pada menit 39:01 sampai dengan 39:17. Pada menit tersebut dapat dilihat bahwasanya Kale yang berperan sebagai teman dari Angkasa dan juga teman baru dari Awan sekaligus manajer dari band Ara menunjukkan bagaimana ia mempersepsikan dirinya bahwasanya ia sangat mencintai musik, tetapi untuk menjadi musisi sendiri hanya sebagian dari mimpinya. Adapun alasan mengapa ia melakukan persepsi diri dimulai dari bagaimana ia berkenalan dengan Awan di tempat konser yang diadakan oleh kakak Awan, yaitu Angkasa. Pada konser tersebut dihadirkan juga band Arah yang merupakan band kesukaan dari Awan. Dan juga kebetulan manajer dari band Arah ini ialah Kale. Kemudian setelah mereka berdua berkenalan, dilanjutlah ke perbincangan kecil. Awan bertanya kepada Kale bagaimana perjalanan atau bagaimana prosesnya ia bisa menjadi manajer dari band Arah. Kemudian selanjutnya bagaimana pemain ini, lebih tepatnya Kale, mempersepsi diri. Setelah pertanyaan dari Awan tadi, Kale pun menceritakan bagaimana perjalanan karirnya bisa menjadi manajer band tersebut. Ia bercerita bahwasannya ia ini sangat mencintai musik. Ia awalnya pernah menjadi musisi, hanya saja ada sebuah kesalahan ataupun ada sebuah musibah, alhasil ia diberhentikan menjadi musisi. Karena hal tersebut, Kale pun mencoba untuk mendaftarkan diri menjadi manajer dari band Ara karena manajer sebelumnya cuti untuk pernikahan. Karena kekosongan manajer pada saat itu, ia pun mencoba untuk mendaftarkan dan ternyata ia berhasil menempati posisi tersebut. Di tengah perjalanan itu, Kale sempat menceritakan bahwasannya ia sangat mencintai musik. Setelah aku pikir lebih dalam lagi, ternyata musisi hanya sebagian dari mimpiku saja. Aku cinta musik, cinta banget malah. Tapi kalau gak bisa di atas panggung, di belakang panggung juga gak apa-apa. Karena dialog tersebut, saya dapat mengidentifikasi bahwasanya Kale ini mempersepsi dirinya bahwasanya musisi ialah sebagian dari mimpinya saja. Kemudian Kale melanjutkan bahwa kali ini karena kecintaannya kepada musik, ia sangat ingin sebenarnya berada di atas panggung sebagai musisi. Tetapi ia mengatakan di atas panggung maupun belakang panggung itu sama saja, asal ia tetap berkontribusi pada dunia musik.
Kemudian yang kedua yaitu persepsi sosial. Persepsi sosial ialah kemampuan bagaimana kita memahami, kemudian memandang atau menilai orang lain saat terjadinya interaksi sosial. Hampir sama seperti persepsi diri sebelumnya, hanya saja di sini bagaimana kita mempersepsi orang lain di lingkungan sosial kita. Adapun pada film nanti kita cerita tentang hari ini, bagian yang menunjukkan persepsi sosial oleh pemain terjadi pada menit 18:58 detik sampai dengan menit 19:25 detik. Pada bagian tersebut dapat kita lihat CEO atau atasan Awan di firma arsitektur tempatnya bekerja melakukan persepsi sosial kepada Awan. Atasan tersebut bernama Anton dan saat sebelum dilakukannya pemecatan terhadap Awan, Anton ini sempat melakukan persepsi sosial terhadap Awan. Adapun alasan mengapa Anton sebagai CEO di firma tersebut melakukan persepsi sosial dimulai dari ketika ia melihat Awan dan Pak Rifai berseteru atau berdebat di dalam sebuah tim. Pak Rifai sendiri merupakan salah satu atasan Awan di dalam tim tersebut. Karena hasil pengamatan dari Anton yang mengatakan bahwa si Awan ini terlihat selalu ingin bekerja sendiri dan tidak sesuai instruksi yang diinginkan dari Pak Rifai. Bagaimana aktor tersebut melakukan persepsi juga dapat dilihat pada percakapan saat memberikan nasihat atau dialog kepada Awan. Anton mengatakan bahwasanya, Awan ini kamu pintar, kamu punya potensi, tetapi seakan ingin bekerja sendiri. Kamu tidak punya kapasitas untuk work as a team, tidak punya kapasitas untuk bekerja di dalam tim karena selalu ingin bekerja sendiri tanpa memperhatikan instruksi. Dari situ saya dapat mengidentifikasi bahwasannya dialog dari Pak Anton tersebut merupakan persepsi sosialnya kepada Awan. Ia dapat melihat bahwasannya Awan ini punya potensi tetapi tidak ada kapasitas untuk work as a team. Oke, selanjutnya bagian yang ketiga yaitu atribusi sosial. Atribusi sosial yaitu bagaimana seseorang memahami hal-hal yang menyebabkan orang lain tersebut berperilaku tertentu, seperti penyebab orang tersebut marah. Nah, pada film nanti kita cerita tentang hari ini, salah satu scene yang memperlihatkan atribusi sosial yang ditunjukkan oleh pemain terjadi pada menit 47:07 detik sampai dengan 47 menit 17 detik. Pada bagian tersebut terlihat bagaimana teman dari Awan yang bernama Uya melakukan atribusi sosial terhadap apa yang didengarkannya kemarin mengenai percakapan dari Pak Rifai dan Bu Ina. Seperti yang telah disebutkan tadi bahwasanya Pak Rifai ini merupakan atasan Awan di tim firma arsitektur sebelumnya, kemudian Ibu Ina ini merupakan HRD di perusahaan tersebut. Alasan mengapa Uya di sini melakukan atribusi sosial atau menunjukkan atribusi sosial mulai dari Uya menceritakan apa yang ia dengarkan kemarin. Ia mendengarkan bahwasanya Pak Rifai ini bertanya kepada Ibu Ina bahwa si Awan ini apakah kembali masuk kepada timnya setelah kembali ditarik ke firma arsitektur tersebut. Kemudian Ibu Ina sebagai HRD hanya mengangguk saja. Kemudian Pak Rifai bertanya kembali, apakah si Awan ini yang mengeyel untuk masuk. Kemudian Ibu Ina lagi-lagi mengangguk. Karena hal tersebut, Uya ini menceritakan bahwasanya ia dapat melihat perilaku agak kesal dan marahnya Pak Rifai karena penyebabnya Ibu Ina yang hanya mengangguk saja ketika ditanya tentang Awan.
Dari situ saya dapat mengidentifikasi bahwa pada bagian tersebut terjadi atribusi sosial dari bagaimana Uya melihat perilaku yang ditunjukkan oleh Parifai, yaitu berperilaku atau bertingkah kesal dan bermuka asam karena disebabkan oleh Ibu Ina yang responnya hanya mengangguk saja tanpa mengatakan apapun. Oke, selanjutnya bagian yang keempat yaitu sikap sosial. Sikap sosial di sini dapat diartikan sebagai sikap atau kecenderungan seseorang dalam bertingkah laku kepada orang lain yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya dan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Pada film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, saya dapat melihat adanya sikap sosial yang ditunjukkan oleh pemain pada waktu 1 jam 50 menit lewat 1 detik sampai dengan 1 jam 50 menit 43 detik. Di sana terlihat bagaimana sikap sosial sang anak kepada ayahnya dalam bekerja sama untuk membuat keranjang bayi untuk adiknya nanti. Adapun penyebab dari sikap tersebut karena memang angkasa ini selalu ditanamkan dari dulu kepada ayahnya, bahwasanya sebagai seorang kakak itu harus bertanggung jawab dan selalu membantu adik-adiknya. Jadi di sana ia menunjukkan sikap sosialnya dalam bentuk ia membantu ayahnya. Adapun bagaimana pemain tersebut menunjukkan sikap sosialnya dapat dilihat dari bagaimana angkasa sebagai sang anak membantu atau bekerja sama dengan ayahnya untuk membangun keranjang bayi tersebut. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya sikap sosial, salah satu contoh sikap sosial yaitu bergotong royong atau bekerja sama dengan orang lain atau dengan membantu orang lain. Selanjutnya bagian yang terakhir atau bagian kelima yaitu prasangka sosial. Prasangka sosial sendiri hampir sama dengan persepsi sosial tadi, tetapi kalau prasangka ini lebih berkaitan dengan bagaimana pandangan kita kepada kelompok lain. Adapun salah satu bagian atau scene yang menunjukkan prasangka sosial dari pemain dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini terjadi pada waktu 1 jam 18 menit lewat 2 detik sampai dengan 1 jam 18 menit 20 detik. Pada bagian tersebut saya dapat melihat adanya prasangka sosial yang ditunjukkan oleh ayah angkasa kepada angkasa dan kelompok teman angkasa yang berperan sebagai kru konser, sekaligus berprasangka sosial kepada band yang tampil pada saat itu, lebih tepatnya band Arah yang sempat ditonton oleh Awan. Alasan mengapa ayah tersebut melakukan prasangka sosial karena adanya perubahan sikap maupun perilaku dari Awan setelah ikut menonton konser dengan kakaknya Angkasa. Adapun bagaimana cara ayah berprasangka sosial pada scene tersebut ialah dimulai dari bagaimana ayah dari Angkasa menunjukkan kemarahannya kepada Angkasa. Ia mengatakan bahwa saat itu Awan masih rapuh dan perlu banyak tinggal di rumah akibat kecelakaan yang pernah terjadi. Tetapi mengapa Angkasa mengajaknya keliling dan keluar ke pergaulan kamu saat itu, yang dimana itu menyebabkan Awan salah pergaulan dan membawa pengaruh jelek ke keluarga kita. Ayah dari Angkasa mengatakan hal tersebut dan saya dapat melihat bahwa di sana terjadi prasangka sosial sang ayah kepada pergaulan atau tempat perkumpulan Angkasa. Ia mengatakan karena pergaulan tersebut alhasil Awan juga salah pergaulan dan membawa pengaruh tidak baik ke dalam keluarga tersebut. Saya dapat mengatakan bahwa bagian ini merupakan salah satu bagian contoh prasangka sosial karena sang ayah sebenarnya mengatakan hal yang belum tentu benar adanya. Bisa saja ada hal lain yang menyebabkan salah pergaulan dari Awan ini bukan dari pergaulan Angkasa, tetapi ia sudah dapat menyimpulkan bahwasanya
itu diakibatkan oleh pergaulan angkasa, dan hal tersebut merupakan salah satu prasangka sosial yang negatif. Oke, itulah tadi hasil identifikasi saya dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini mengenai persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, serta prasangka sosial. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.